Rencana Tuhan memang penuh misteri. Coba Anda bayangkan, ada keluarga yang punya banyak anak namun seret rezekinya. Sementara ada keluarga yang punya rezeki melimpah seperti Inul dan Ulfa namun tak kunjung mendapatkan momongan. Tak kunjung punya anak bukanlah sebuah kesalahan apalagi dosa. Hanya saja wanita mana yang tak rindu punya keturunan dari rahimnya sendiri. Kak, saya dapat rezeki, orang juga tahu rezeki saya gitu. Eh, ya buat apa? Kalau saya tidak buat. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Anak akan menyajikan informasi terdepan seputar orang ternama untuk menemani hari Anda hari ini bersama keluarga. Dan jangan lupa di akhir tayangan nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi ikuti beritanya dari awal sampai akhir. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Luna Maya ternyata tak melupakan tugasnya sebagai duta pangan PBB. Ulfa Dwiyanti dan Inul Daratista sama-sama punya proyek besar di tahun 2006, yaitu punya anak lewat program bayi tabung. Melanie Putria dan Melanie Subono sama-sama sedang di mabuk asmara. Niko Siahaan mengenalkan Hari Raya Natal sejak dini kepada anak-anaknya. Pemirsa, Luna Maya ternyata tidak lupa dengan tugasnya sebagai duta pangan PBB. Dan belum lama ini Luna berkunjung ke Aceh untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi masyarakat Aceh setahun setelah bencana tsunami. Tapi ngomong-ngomong, frekuensi kemunculan Luna Maya di layar kaca sepertinya agak berkurang ya. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan tugas Luna sebagai duta pangan PBB? Biarlah Luna yang menjawabnya. Ini dia. Sudah setahun bencana tsunami menerjang Aceh. Kehidupan masyarakat Aceh sudah mulai bergeliat namun masih jauh dari harapan. Masih banyak masyarakat yang tinggal di penampungan. Otomatis masalah gizi masih belum memadai. Demi menggugah kepedulian bersama, Luna Maya yang sudah diangkat sebagai duta pangan PBB di Indonesia berupaya keras menghimpun dana dari para donatur. Misi yang tentu tidak mudah. Bayangkan saja, kita harus membangun Aceh luar dalam dari nol. Alhamdulillah untuk wilayah Aceh semuanya sudah tercakupi, semuanya terpenuhi, dan untuk daerah-daerah lain juga gitu. Jadi makanya saya bilang saya butuh bantuan juga teman-teman untuk supaya mempublikasikan lebih besar lagi, lebih orang supaya lebih tahu lagi, supaya dana yang masuk juga lebih banyak lagi, supaya tidak hanya berhenti sampai di sini aja gitu. Kalau sebelumnya mungkin mereka hanya makan mie instan, sekarang mungkin mereka sudah beras setiap hari, nasi gitu, dan ada sayur, ada lauknya, jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Itunya masih agak lambat. Pembangunan kotanya juga, pertama masih banyak sekali masyarakat di sana yang tinggal di tenda, di barak. Itu masih mengkhawatirkan sekali, agak itu maksudnya lambat, dan kayak tadi saya udah bilang lapangan kerja masih belum banyak gitu. Jadi perputaran ekonominya juga masih lambat sekali. Jadi masih banyak yang membutuhkan bantuan sih sebenarnya. Tugas yang diemban Luna adalah kerja kemanusiaan. Kerja yang datangnya dari hati yang tak lagi memikirkan keuntungan materi. Untuk mengerti kebutuhan para korban tsunami, Luna sudah terjun langsung ke tenda-tenda penampungan. Di sini ia mendengarkan segala keluh kesah mereka. Iya, saya membayangkan aja bagaimana kalau saya yang tertimpa masalah itu atau musibah itu. Itu pasti tidak bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang untuk melalui itu. Jadi ya saya merasakan memang auranya aja di situ memang udah aura buat kita sedih. Itu momen aku juga untuk bersyukur bahwa saya bisa membantu yang membutuhkan. Itu juga suatu hal yang menurut saya juga pengabdian saya sih gitu. Sebagai duta pangan, Luna harus melaksanakan program-program PBB yang sudah terjadwal. Selain Aceh, tak menutup kemungkinan daerah tertinggal yang rawan pangan seperti di Yahukimo segera juga harus dientaskan.
Saat ini Luna harus membagi waktu antara profesi artisnya dan pekerjaannya sebagai utusan kemanusiaan. Ini sih ya udah komitmen saya sih. Saya udah bilang dari awal di kerjaan saya pun saya udah bilang saya akan meluangkan waktu untuk WFP. Jadi emang fleksibel sekali sih, nggak ada sama sekali, tidak berbenturan, sama sekali tidak mengorbankan salah satu pihak. Jadi fine aja sebenarnya. Itu PR juga sih buat saya. Apa berikutnya, what's next gitu, yang ingin saya lakukan tidak hanya untuk Aceh tapi untuk daerah-daerah lain juga, untuk school feeding program juga, tidak hanya biskuit mungkin nextnya, tapi lebih ke membangun sekolah-sekolah mungkin supaya sanitarinya juga lebih baik. Jangan biarkan ada orang lapar di tengah-tengah lumbung padi. Pemirsa, Ulfa dan Inul ternyata punya proyek besar di tahun 2006 nanti. Proyek besarnya itu sama sekali tak berhubungan dengan pekerjaan, tetapi keturunan. Keduanya memang memendam rindu, pengen tahu rasanya hamil dan melahirkan. Dan seolah-olah sudah janjian, Ulfa dan Inul berniat melakukan program bayi tabung di tahun depan. Nah, bagaimanakah persiapan mereka menyongsong proyek besar itu? Ini dia liputannya. Rencana Tuhan memang penuh misteri. Coba Anda bayangkan, ada keluarga yang punya banyak anak namun seret rezekinya. Sementara ada keluarga yang punya rezeki melimpah seperti Inul dan Ulfa namun tak kunjung mendapatkan momongan. Tak kunjung punya anak bukanlah sebuah kesalahan apalagi dosa. Hanya saja wanita mana yang tak rindu punya keturunan dari rahimnya sendiri. Saya dapat rezeki, orang juga tahu rezeki saya gitu. Buat apa? Kalau saya tidak buat keturunan, rezeki bisnis istilahnya toko kecil-kecilan, toko kue udah ada, terus perlengkapan udah, terus saya juga udah punya anak udah besar ya, yang saya asuh udah 4 tahun. Ya mau nggak mau saya punya planning itu, saya harus punya bayi dari rahim saya sendiri. Kita sudah berbuat apa, yang penting usahanya udah mentok, dan apa yang saya lakukan kayaknya sudah dari awal-awal kita juga sudah berusaha, tapi kalau Allah belum memberikan jodoh untuk dapat momongan ya kita harus bersabar. Sabar tentu saja bukan berarti tidak berbuat sama sekali. Dari beribu-ribu usaha yang sudah dijalani untuk mendapatkan keturunan, hanya satu yang belum dijalani Inul dan Ulfa, yaitu program bayi tabung. Anak memang menjadi kuasa ilahi, namun tak ada salahnya bukan manusia berusaha? Kebetulan Inul dan Ulfa sama-sama mematok tahun 2006 nanti sebagai tahun buat program bayi tabung. Iya, kalau bayi tabung memang iya, tapi itu juga apa ya, kita sekarang mikirnya siap dengan segala resiko dan biaya. Ya itu terbenturnya itu juga waktu, dan itu memang sudah insya Allah ya akhir tahun nanti 2006 saya berusaha. Ya mungkin ini yang maksimal gitu, yang cepat, yang instan gitu. Banyak keinginan saya, satu gini, kalau saya dikasih hamil duluan, alhamdulillah itu memang pengen saya. Kalau bukan melalui proses tabung itu. Tapi kalau memang akhirnya saya harus menjalankan melalui proses tabung ini, saya akan jalanin, tapi mungkin saya pengennya umroh dulu kali ya. Pasti Ulfa dan Inul butuh banyak pertimbangan sebelum akhirnya memilih program bayi tabung sebagai alternatif terakhir. Uang tentu keduanya tidak berkekurangan. Mental, itu yang harus mereka pertebal lebih dulu. Apalagi program bayi tabung belum terlalu lazim di Indonesia. Itu nggak gampang loh, mental gue agak sedikit ntar iya ciut-ciut, tapi saya harus kuat. Jadi saya ikutin aja dulu 2006 ini dengan bekerja. Kalau saya mau umroh saya umroh, tapi kalau memang saya pengen udah tekad saya pengen program bayi, ya udah saya jalanin itu. Aku sih insya Allah udah siap, tapi kan semuanya kan saya pasrahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau saya sama Mas Adam sih ini jalan pilihan terakhir kita gitu. Prosentase keberhasilan program bayi tabung pasti tak sampai 100% atau ada kemungkinan gagal. Nah, Inul dan Ulfa pasti menyadari hal tersebut. Lagi-lagi harus dikatakan manusia boleh berusaha namun yang maha kuasalah yang menentukan. Saya harus belajar ikhlas apapun saya lakukan. Saya yang penting sudah membuat maksimal. Saya melakukan yang terbaik. Jadi hanya Allah tuh yang punya keputusan. Pas azan kita dengar, jadi Allah yang hanya kasih keputusan jadi atau tidak. Saya percaya seluruh dokter di dunia bisa melakukan yang terbaik. Tapi kalau sudah Tuhan bilang
Jadi kalau Tuhan bilang belum, ya sudah, kita harus ikhlas. Itu kalau down itu biasa. Kan saya sudah biasa down deh dengan kehidupan rumah tangga saya, udah kenyang. Dengan ditinggal sama ibu bunda saya udah kenyang.